cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Iya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi hari ini kita berkombur bercerita. Ya, saya Putra Andika Siagian akan menemani Anda hari ini. Sebelum saya oper nih ke teman saya yang baru ya, tapi stok lama ya kan. Jadi saya akan mengucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Mana tahu kami dari tim Markombur ada silap kata, tingkah laku, sopan santun dan etika yang tidak berkenan mungkin saja, mohonlah dimaafkan. Nah, kali ini saya Putra Andika Siagian akan ditemani oleh seorang ladies ya, yang mana ladies ini sebenarnya pasti pemirsa sudah kenal. Siapa dia kalau bukan? Silakan. Ya, wah. Ini presentnya luar biasa nih ya, Bang Dika ya. Tentunya bersama saya Gina Febriana hadir ya. Kalau tadi katanya host pendamping baru ya. Memang iya baru pertama kali ini saya di Markombur ya, namun stok lama ya, mungkin udah sering lihat di program-program lainnya. Nah, halo selamat siang menjelang sore pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya Bang Andika Siagian bersama dengan saya Gina Febriana hadir menemani Anda di Markombur. Kita akan bahas sesuatu yang sangat penting sekali nih pemirsa. Nah, tentang imunisasi. Oke, pemirsa, imunisasi adalah langkah penting ya bagi anak-anak untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Namun masih ada ya keraguan ataupun pro kontra di masyarakat tentang apa sih manfaat dan juga keamanannya. Namun meskipun ya masih banyak informasi di luar sana yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau begitu kita akan bahas tentang pentingkah imunisasi bagi anak bersama dengan kedua narasumber yang luar biasa ya. Bang Dika, boleh ya, kita benar. perkenalkan? Di samping abang ini sudah ada bapak kita, ayahanda kita, Bapak Zulhilmi Nil Amani Hasibuan, selaku Kepala Seksi Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Medan. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nanti siap memberikan wejangan-wejangan, himbauan-himbauan kepada pemirsa di rumah untuk bisa imunisasi lah ya. Yang udah tua pun imunisasikan aja ya kan, biar biar sehat. Di samping Gina ada siapa? Yes. Nah, di samping saya tentunya ada wanita cantik ya, seorang yang expert juga di bidangnya, yang mungkin juga selalu bertemu dengan anak-anak gitu ya. Kita perkenalkan langsung saja, ini dia Nurse Raisi Tane, Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak. Wih. Halo. Selamat sore Kak Reisi panggilannya. Kak Reisi ya kan. Nah, luar biasa. Nah, ini mungkin saja pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam telepon interaktif di 0811-6100-386. Nanti bisa menghubungi kami, tanya-tanya langsung ya Gin dengan kedua narasumber ini. Sekali lagi saya ulangi, 0811-6100-386. Jadi silakan nanti telepon kami di sini, karena acara ini live ya. Jadi emak-emak di rumah sana bisa menyaksikan langsung dan bisa bertanya langsung di mana tempat-tempat imunisasi yang mungkin saja sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Medan. Nah, sekarang nih pemirsa, pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Pak Jul. Wah, selaku pemangku kepentingan ini ya dalam masalah imunisasi ini. Nah, Pak, ini kan judulnya pentingkah imunisasi bagi anak. Nah, sebelum masuk kita ke penting atau tidaknya gitu ya, kita ingin melihat bahwasanya banyak sekali di masyarakat sana yang menganggap mitosnya ini kalau dia imunisasi itu nanti sakit anaknya, malah makin parah ya kan Gin, malah demam dia gitu ya kan. Kemudian setelah itu ada istilahnya gak halal katanya gitu ya. Nah, jadi masih simpang siur nih Pak, sebelum kita masuk ke penting nih kan, apakah imunisasi ini berdampak seperti mitos yang didengar berseliweran di masyarakat? Boleh dijawab Pak? Oke, sebenarnya begini, tentang imunisasi ini itu seperti yang disampaikan tadi, keliru. Keliru Pak ya? Sebenarnya imunisasi ini sangat bermanfaat. Jadi besar manfaatnya untuk kepada manusia, khususnya anak-anak kita lah di Kota Medan ini. Pertama, manfaatnya itu adalah untuk memproteksi secara individu. Jadi semua anak-anak yang mendapatkan imunisasi itu akan terjadi kekebalan dengan secara spesifik terhadap
penyakit tertentu sesuai dengan jenis imunisasi yang didapatkannya. Seperti itu. Jadi kalau ada mitos seperti yang disampaikan tadi bahwasanya anak itu diberikan imunisasi akan jadi sakit misalnya, itu tidak benar. Kalaupun ada sakit itu adalah efek dari vaksin itu sendiri. Itu bertanda baik sama anak itu dan itu tidak akan membahayakan. Misalnya kalau anak itu dapat vaksinasi hepatitis B misalnya, DPT HB-Hib lah istilahnya ini, ya bisa saja anak itu bisa demam, tapi demamnya itu bukan demam yang membahayakan, tidak. Itu hanya merespon saja. Respon bahwasanya Vaksin memang itu masuk, vaksin ya? itu berfungsi ke tubuh anak itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau ada mitos bahwasanya divaksinasi anak tambah sakit, itu tidak benar. Kalau disinggung tadi masalah halal haramnya itu, ya vaksin kita halal. Dari dulu vaksin kita halal. Tidak pernah vaksin kita haram, seperti itu. Iya, betul. Jadi nggak perlu diragukan lah. Kalau vaksin dari pemerintah yang ada sekarang di Dinas Kesehatan Kota Medan ini adalah vaksin yang baik. Sudah melalui berbagai macam uji, mulai dari Balai POM ya, dari MUI, bahwasanya vaksin itu semua baik dan layak untuk diberikan kepada anak-anak kita di Kota Medan ini. Wah. Seperti Berarti itu. memang imunisasi penting dan mitos sih berarti ya, Iya, kalau mitos. misalnya Iya. buat anak sakit gitu Jadi ya. vaksinnya halal, Yes. yang haram itu judi kalau kata Bung Haji Roma ya. Iya memang setuju sih kita ya. Oke, sebenarnya pemerintah sendiri juga banyak menyuarakan ataupun memberikan informasi seputar imunisasi ini ya. Namun kita boleh tanya nih sama spesialis langsung nih Kak Resi ya. Kak Resi, mungkin kita dari awal dulu nih. Sebenarnya imunisasi ini penting nggak sih sesuai dengan judul kita? Ya, Seberapa penting nggak penting, imunisasi, kemudian juga apa jenis-jenisnya? Mungkin biar masyarakat juga semakin tahu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gina. Jadi imunisasi ini kan merupakan salah satu upaya pencegahan yang kita lakukan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas. Ya, jadi morbiditas itu kecacatan dan juga angka kematian pada anak-anak yang disebabkan oleh beberapa penyakit tertentu. Nah, penyakit yang bisa disebabkan oleh virus, contohnya polio, kemudian juga hepatitis. Nah, kemudian penyakit yang bisa disebabkan oleh bakteri. Contohnya TB ya, sampai saat ini ya Pak, TB masih menjadi masalah yang banyak di Coba masyarakat. disederhanakan, pemirsa kita kan banyak yang Oh, nggak iya. tahu TB. Pikirnya TB 01 itu pergi ke amplas TBC, atau ya. apa. TBC Itu ya. TBC. TBC ya. Ya. Ya, penyakit paru lah Penyakit ya. tuberkulosis ya, penyakit paru. Nah, itu Ya. masih menjadi angka yang lumayan tinggi sampai saat ini. Kemudian misalnya penyakit lain yang polio itu sudah mulai berkurang ya, kelumpuhan pada kaki itu sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah mulai patuh ya Pak untuk melaksanakan imunisasi. Nah, jadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak kita lakukan pemberian imunisasi sejak awal, maka nanti bisa membuat lebih buruk dampaknya ke depan. Ya, kalau misalnya tidak diberikan vaksin polio, anak akan mengalami kecacatan kan. Kalau anaknya cacat pasti akan menjadi beban orang tua. Sementara kan kita akan menuju generasi emas ya Pak, Indonesia, 2045 gitu. ya. Nah, banyak orang tua ini yang nggak tahu, mereka lebih menakutkan vaksinnya ketimbang penyakit yang disebabkan jangka panjang kalau misalnya anak tidak diberikan vaksin seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Karena kecanggihan teknologi, ibu sudah bisa akses informasi dan yang dibaca ternyata artikel-artikel hoax ya yang mengandung kepalsuan di dalamnya gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor yang akhirnya menyebabkan ibu-ibu tidak mau gitu untuk melakukan vaksin pada anaknya. Oke, mungkin abang ke Pak Jul dulu ya kan? Yes. Pak Jul, Dinkes. Ya. Di seluruh puskesmas kah, vaskes kah sudah ready stok vaksin kita? Atau ada hari-hari tertentu saja, tanggal-tanggal tertentu saja mungkin Pak? Untuk pelayanan imunisasi di Kota Medan ini, masing-masing puskesmas ada posyandu. Oke. Punya jadwal masing-masing posyandu ini. Nah, hampir di seluruh lingkungan di Kota Medan ini ada posyandu kita. Ya. Jumlah posyandu kita di Kota Medan ini sampai ribuan. Iyalah keplingnya kan. 1.313 posyandu di Kota Medan ini. Ini siap untuk melayani kepada masyarakat kita. Nah,
Jadi ini sudah ada jadwalnya dan rutinitasnya. Jadi kalau disinggung tentang kekosongan vaksin, memang akhir-akhir ini kita ada satu antigen yang agak berkurang distribusinya dari pusat, dari kementerian, karena vaksin ini adalah pengadaannya dari pusat. Nah, kita hanya tinggal menerima dropping dari pusat. Dan menyalurkan dan menyalurkan ke puskesmas di Kota Medan ini. Itu hanya satu antigen, tapi insya Allah 2-3 hari ke depan kita dapat informasi tadi bahwasanya vaksin itu akan turun. Oh, tidak lama. Tidak lama. Yang memang ini agak langka DPT-HB-HIV ini sudah beberapa bulan belakangan ini. Itu vaksin apa itu Pak? Hepatitis? DPT-HB-HIV itu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B. Ya, itu yang agak langka beberapa bulan terakhir ini. Satu macam antigen. Kalau semuanya yang lainnya itu lengkap vaksin kita, tidak ada masalah. Oke, jadi nggak perlu ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan ya Pak Zul ya. Tapi kalau dari data sendiri yang sudah dilihat gitu ya, bagaimana kesadaran dari masyarakat ataupun para orang tua yang membawa anaknya nih ke Vaskes? Apakah sudah banyak yang sadar atau masih seperti yang tadi, banyak keraguan? Jadi ini menjadi problem kita saat ini sebagai petugas, baik di puskesmas maupun di posyandu itu masih banyak orang tua yang belum membawa anaknya ke posyandu. Jadi kita lihat dari kunjungan masyarakat itu ke posyandu masih belum seimbang dengan jumlah sasaran kita. Jadi harapan kita dengan pentingnya imunisasi ini, orang-orang tua anak yang usia yang belum ulang tahun kelima, ya belum genap 5 tahun, masih memungkinkan untuk dilengkapin. Silakan datanglah ke posyandu untuk kita lengkapin. Nah, karena imunisasi ini sangat penting untuk kekebalan tubuh dari si anak tadi. Oke, tapi sama Kak Resi, kalau kata Pak Zul kan banyak yang belum datang nih. Menurut Kak Resi sendiri, apa sih yang menyebabkan orang tua itu tidak datang gitu ya? Biasanya alasannya apa? Kak Resi, nanti dulu dijawab. Oh, nanti dulu, baiklah. Karena kita mau jeda iklan dulu. Siap. Ada yang mau melantunkan lagunya dulu, ya kan? Dari Follow Band. Silakan, Follow Band. Ya, baik pemirsa, segmen 2 ini kita akan lanjutkan apa yang ditanyakan oleh Gina tadi, karena tadi masih sangkut ya sedikit ya. Masa dipotong Kak Res ya, lagi mau jawab langsung, silakan Gin, ulangi lagi pertanyaannya. Ini pertanyaannya juga penting sekali ya, kita pengen tahu nih sesuai dengan data dari Dinkes ya, banyak orang tua yang masih ragu bawa anaknya ke Vaskes untuk imunisasi. Kira-kira alasan orang tua tersebut kira-kira apa nih, nurse ya, Kak Resi, dan juga apa resiko yang terjadi pada anak kalau tidak imunisasi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi beberapa penelitian menjelaskan kenapa sih orang tua, khususnya ibu ya yang paling dekat dengan anak itu pada akhirnya tidak membawa anak imunisasi. Nah, yang pertama itu bisa berkaitan dengan support atau dukungan dari keluarga ya. Nah, ini berkaitan juga nih dengan budaya, di mana nanti neneknya mengatakan, oh nggak usah imunisasi, kamu dulu nggak imunisasi, sehat-sehat aja katanya. Nah, berkaitan lagi dengan mitos tadi, nanti imunisasi anaknya demam, kalau demam yang ngurus siapa? Karena kan kita terkadang ayah khusus nyari uang aja, ibu lah ngurus anak gitu. Jadi tidak adanya support dari keluarga tuh pada akhirnya membuat ibu enggan gitu untuk membawa anaknya ke imunisasi gitu. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan kalau imunisasi ini juga berkaitan dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi ibu yang memberikan ASI eksklusif katanya udah dari ASI nih daya tahan tubuh gitu. Untuk apalagi vaksin. Padahal sebenarnya ASI ini memang ada untuk daya tahan tubuh, tetapi vaksin yang kita berikan ini kan spesifik seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jul, langsung berkaitan dengan jenis penyakitnya. Contohnya vaksin polio. Nah, kita memberikan antigen yang sudah dilemahkan yang berkaitan dengan polio gitu untuk mencegah kejadian polio gitu. Nah, jadi apa dampaknya kalau misalnya anak tidak diimunisasi ya? Akan terjadi kecacatan, yang paling parahnya kematian gitu. Nah, itu yang ibu-ibu tidak berpikir sejauh itu. Memang ada pendapat, nanti kan kalau anaknya udah sakit, misalnya sakit campak nih,
dia akan kebal sendiri gitu. Tapi kan anaknya akan mengalami dulu fase dia Ya. berulang kali terinfeksi gitu. Kalau dia tahan. Iya, itu kalau dia Kalau dia tahan. nggak tahan, Kalau dia tidak kolu tahan lah kan, ya kan. Kolu akan innalillahi wa inna akan ilaihi raji'un. mendapatkan sampai. penyakit lain gitu. Iya, Bahkan betul. ada komplikasi meningitis sampai kerusakan saraf iya, yang meningitis akhirnya otak ya. iya, anaknya bisa menjadi cacat seperti itu. Ya, mungkin kita ke Pak Jul lagi. Pak Jul, tadi kan Bapak sebutkan bahwasanya serapan, maksudnya penggunaan vaksin di vaskes-vaskes, di posyandu-posyandu itu masih belum maksimal. Mungkin kira-kira berapa persen Pak yang sampai dengan saat inilah, ini kan sudah triwulan pertama nih Pak ya berlangsung ya kan, proses vaksinasi sudah berjalan. Itu gimana Pak datanya? Berapa persen kah? Kita Kota Medan baik kita ada sekitar 33.000 Wah, baik sekian ya. yang harus kita vaksinasi. Wah, itu kalau Nah, oh ya betul. Sampai dengan saat ini kita lakukan evaluasi bahwasanya di triwulan pertama itu seharusnya kan setiap bulan itu harus dapat kita 8,4% kurang lebihnya setiap bulan harus dapat kita vaksinasi supaya nanti di akhir tahun itu bisa 95% atau mendekati 100% seperti itu. Nah, kita lakukan evaluasi dari seluruh puskesmas bahwasanya cakupan kita masih di bawah 20%. Aduh. Dengan demikian masih banyak anak-anak yang belum divaksinasi. Dari 33.000 bayi Dari yang lahir. 33.000 tadi sasaran kita setahun, sehingga seharusnya kita harus dapat 8, sekian persen setiap bulan itu. Seharusnya dari 33.000 itu di triwulan pertama ini sudah di atas 25% sudah divaksinasi seperti Harusnya itu. lah ya dengan Iya. periode sekarang ini ya Pak Iya. ya. Tapi ternyata kita lihat persentasenya itu masih di bawah 20%. Bahkan puskesmas itu masih ada yang 17%. Himbauan dan sosialisasi Pak sudah dilakukan? Ya, ini promosi kesehatan kita ada. Ada promosi kesehatan kita melalui puskesmas, kader, menghayo-hayokan. Bahkan kadang kalau melaksanakan imunisasi di posyandu itu ada yang diumumkan di toa-toa masjid. Diumumkan melalui kepala lingkungan supaya datang posyandu. Tapi sepertinya juga baru sebahagian yang mau datang ke posyandu kita seperti itu. Mungkin Ya, sepertinya gitu. Karena di daerah rumah saya nggak ada yang maksudnya kurang itu untuk sosialisasinya gitu Sosialisasinya Pak. kurang ya. Mungkin gini Pak, nanti biar orang tuh banyak datang mak-mak nih, Iya. buat lucky draw-nya Pak, ya kan? Kita tahu ya. Memang itu Iya kan? pernah dulu ada Coba salah usulkan nanti Pak. ada dulu LSM mungkin ini beberapa tahun yang lalu ya membuat motivasi seperti itu. Dengan siapa yang membawa bayinya ke posyandu atau balitanya akan dikasih sepertinya inilah ya Piring minyak cantik. goreng lah, minyak goreng minyak 1 goreng. kilo misalnya. Iya. Ya, dengan demikian ya memang rame posyandu itu. Iya, orang tuh ngambil minyak gorengnya sebenarnya. Iya, bukan seperti mau itu. pesen. Jadi kita kalau seperti itu, seterusnya kan kita nggak sanggup. Pemerintah kota kan nggak bisa seperti itu. Sampai kapan kita bisa memberikan bingkisan itu kan? Iya, apalagi Seperti semuanya itu. dapat ya tanpa lucky draw gitu ya. Iya, seperti itu. Tanpa hitung-hitungan. Pengennya gitu, Ya. tapi kalau dari Kak Reza sendiri gimana sih caranya masyarakat ataupun para orang tua bisa mengakses informasi tentang imunisasi ini supaya imunisasinya juga lengkap, jangan sampai kelewat satu pun gitu jenisnya. Ya. Oke, benar ya yang dijelaskan oleh Pak Jul, memang sedikit susah ya kita membuat orang sadar gitu akan pentingnya imunisasi. Nah, beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya di puskesmas sudah ada kader yang ditunjuk untuk mengayo-ayokan kepada ibu-ibu, kemudian juga kami dari keperawatan itu kan ada keperawatan komunitas. Jadi mahasiswa ada yang PBLK ke masyarakat itu kita minta untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada ibu-ibu tentang salah satunya imunisasi ini. Kemudian dari Kemenkes sendiri juga ya, karena kan kita udah canggih nih, ada aplikasi, ada juga website Ayo Sehat yang menjelaskan pentingnya tentang imunisasi ini. Kalau dari influencer mungkin bisa diperdayakan nanti Pak. Jadi influencer-influencer yang ada di Kota Medan ya, komunitas-komunitas ibu-ibu bisa kita ajak untuk mengayo-ayokan, ayo imunisasi, manfaat imunisasi, karena
Kalau menurut saya dengan kecanggihan teknologi, sosial media Bisa menjangkau harusnya. harusnya dari influencer-influencer, karena sekarang jarang ya ibu-ibu yang tidak memiliki gadget, itu jarang. Paling yang daerah-daerah yang memang terpencil dan mungkin ekonomi yang sangat rendah itu mungkin tidak memiliki akses. Nah, disitulah peran kader nanti untuk belusukan ke rumah-rumah gitu. Mungkin itu Pak sarannya nanti influencer-influencer Pak diberdayakan. Nah, sementara kan vaksin ini gratis, ya kan? Gratis, Gratis ya benar. kan Pak? Gratis, Iya. gratis di posyandu. Jadi tidak lagi mengeluarkan biaya, bahkan kalau di swasta mungkin kalau di swasta ya kita berbayar ya kan, Bayar, benar. dan rela orang tua mengeluarkan uang dan itu tidak murah, ratusan ribu. Wah, ini pengalaman pribadi nampaknya ya kan. Jutaan bahkan, iya. Ada yang jutaan ya, jutaan. tergantung tangan dokternya ya, tangan dokternya ada berliannya dia pakai jutaan. Tapi karena katanya gitu sih Bang Dika ya, katanya kalau misalnya imunisasi atau vaksinnya makin mahal, anak itu efek sampingnya, karena ada efek samping ya tadi Pak Zul Ada, katakan ada. ya. Itu nggak ada efek samping kalau makin mahal gitu. Apakah seperti itu nih? Iya. Penasaran juga nih Iya, kita Pak. penasaran juga kita Pak. Ini vaksin ini kan ada ya di distributor. Tingkatan-tingkatannya ya. Oh. Iya. Tapi pada prinsipnya vaksin itu sama. Sama vaksin bagusnya, itu. Pak? Sama bagusnya, sama-sama bagus. Berarti yang gratis bukan berarti nggak bagus ya? Gratis bukan berarti tidak bagus. Bahkan sebagian besar yang di praktek dokter, yang di paskes-paskes swasta, katakan rumah sakit, klinik itu Vaksin kita adalah juga. vaksin kita dari pemerintah juga. Iya. Cara dia aja ya Pak ya. Nah, jadi kita harus memang menjalin komunikasi dengan mereka. Kalaulah masyarakat kita itu tak mau datang ke posyandu, ya ke paskes pun jadilah. Tapi silakan berbayar di sana karena paskes itu kan butuh dia untuk operasional pegawainya, ininya, Iya. gedungnya. Oh, betul, Pak. Iya. Bukan berarti vaksin itu dari kita tidak gratis, gratis. Vaksin program dari pemerintah itu gratis, tidak berbayar. Maka kami mendorong kepada warga Medan, khususnya kepada orang tua yang punya anak, datanglah ke posyandu supaya gratis. Jangan ke tempat lain ya kan. Kalau ke paskes itu pasti berbayar, karena paskes itu adalah milik pribadi atau katakanlah ya. swasta, dia punya tenaga, punya karyawan, bayar lampu, listrik dan Iya. lain-lain sebagainya, pasti dia minta jasa seperti Iya, itu. iya. Tapi kalau pemerintah, kita di posyandu kan petugas puskesmas yang melaksanakan imunisasi, jasa dia itu sudah dibayar sama pemerintah seperti itu. Mungkin takut ibu-ibu tuh kalau di posyandu gini dia Pak. Katanya. Padahal nggak gitu loh. Padahal posyandu juga dekat dari rumah, Iya. nggak jauh-jauh ya. Siapa namanya katanya? Kamu yang katanya. Ya, itu kan stigma ya. Sekarang sudah Iya. tidak seperti Sekarang itu udah nggak lagi seperti itu ya. ya. Mudah-mudahan. Sudah excellent service ya kan Iya. Pak. Sekarang nggak boleh lagi seperti dulu. Iya. Jadi Viral pelayanan ya. itu harus memang senang-senang gitu ya, iya. jadi ramah. Itu yang kita harapkan dari teman-teman kita di puskesmas. Kita harus pandai mendekati masyarakat itu supaya memang mau datang ke puskesmas, mau datang ke posyandu. Bahkan ada Pak yang ke sekolah ya vaksin. Iya benar. Nah, Jadi program ke sekolah itu namanya BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, itu dilaksanakan sekali setahun. Oh. Itu untuk mendapatkan vaksin Target. lanjutan. Karena imunisasi ini kan ada beberapa bahagian. Nah, pertama imunisasi bayi, baru imunisasi baduta, Bayi 2 itu tahun. lanjutan ya, bayi 2 tahun. Baru nanti bias itu imunisasi anak sekolah. Itu yang dilaksanakan di anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan kelas 6. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Soalnya anak abang kan gitu Gin. Kirimi Udah surat. punya anak ya? Oh, sudah lah. Pikir masih muda, Kirain Mas. single Kan tadi ya. pancing-pancing gitu. Jadi minta surat persetujuan orang tua. Iya. Ya kan seperti itu Pak ya. Sebenarnya itu keliru. Itu di SK3 Menteri itu sudah ada bahwa ini program nasional. Iya. Seharusnya enggak persetujuan orang tua. Iya. Wajib ya. Wajib Diberitahu orang diberitahu tua aja ya. bahwasanya anaknya sudah divaksinasi seperti itu seharusnya. Oh, pemberitahuan saja. Pemberitahuan saja. Kan ini adalah program nasional. Iya. Jadi kalau minta inform konsen lah misalnya, atau harus ada surat bahwasanya anak saya setuju dilaksanakan vaksinasi, itu keliru. Karena kita untuk minta izin ke seluruh orang tua itu kan susah itu. Susah juga. Jadi sebenarnya bukan seperti itu keliru. Yang kita inginkan itu adalah puskesmas dan pihak sekolah itu memberitahu ke orang tua bahwasanya anaknya mendapat vaksinasi Woi. di sekolah. Seperti itu. Oke, semakin seru nih pemirsa. Jadi mungkin saja
ada kekeliruan, banyak kekeliruan terjadi Iya, ya itu di sebenarnya. masyarakat ya gini ya. Ya. Dan mungkin kita lanjutkan nanti ke segmen berikutnya, tapi sebelum masuk ke segmen itu mari kita dengarkan lagi abang kita Bang Fahmi dari Follow Band menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Silakan Bang. Ya, baik pemirsa, kembali lagi di segmen 3. Kami akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja masih belum kami ini kan kali ya, belum kami selesaikan tadi ya kan. Misalnya seperti ada satu tahapan vaksin. Nah, ini Pak ya, dari mulai awal bayi itu lahir itu biasa kan langsung diberikan itu. Begitu lahir ke dunia, selain diazankan dikasih vaksin dia. Yes. Mungkin boleh Pak Jul diurutkan dulu ya kan, dari mulai lahir itu vaksin apa-apa saja ya, secara ini aja lah, ringkas saja, silakan Pak. Oke. Jadi untuk anak-anak kita yang baru lahir, untuk dari kementerian itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2023, bahwasanya begitu anak lahir itu harus mendapatkan vaksinasi hepatitis B. Oh, begitu Satu lahir. dosis, ya. Kalau bisa 1 kali 24 jam. Paling tidak, karena bayi ini biasanya kan di fasilitas kesehatan lahirnya, tapi paling tidak sebelum pulang, kalau bisa 1 kali 24 jam harus dapat. Ini kenapa diterapkan seperti ini? Karena kita masyarakat Indonesia ini masih kategori endemis dengan hepatitis. Oh, seperti itu. Jadi semua anak baru lahir itu sesegera mungkin kita berikan vaksin hepatitis B 1 dosis. Itu yang pertama, dulu. Itu ya yang kan, Pak? pertama. Itu biasanya diberikan di fasilitas kesehatan di mana Dia lahir. ibu itu melahirkan. Seperti Mau itu. di klinik, rumah sakit, puskesmas, Iya, ya, pokoknya ada makanya lah ini ya. didapatkan pelayanannya ini masih di Paskes. Karena nggak mungkin diberikan di posyandu kan seperti itu. Ya, mana mungkin begitu lahir dibawa ke posyandu. Iya itu. Setelah itu nanti 1 bulan kemudian baru dapat BCG 1 dosis. BCG yang itu tadi untuk mencegah penyakit TBC. TBC tadi. Ya. Agak sakit sedikit. Ya. Setelah umur 2 bulan nanti baru dapat DPT-HB. Iya. Difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B juga lagi. Sama ada juga nanti polio. Polio oral, tetes. Yang seperti yang disampaikan Mbak tadi untuk mencegah kelumpuhan tadi pada anak. Ya. Itu ada beberapa kali pemberian dengan interval 1 bulan. Oh, polio tadi Pak. Iya. Sama DPT-HB HIP tadi juga ada 3 kali pemberian dengan interval 1 bulan. 1 bulan juga. Iya. Oh, berarti harus rutin lah. Iya. Kira-kira Pak dari bayi lahir normal, berapa tahun? Setahun, 2 tahunkah baru selesai imunisasi lengkap? Kalau imunisasi dasar itu dia sampai usia 9 bulan seharusnya sudah lengkap. 9 bulan itu sudah dapat dia vaksinasi campak 1 dosis. Nah, nanti di lanjutannya itu di umur 2 tahun. Dapat lagi dia DPT-HB HIP 1 dosis, campak 1 dosis. Oh, 2 tahun nanti baru Iya. lagi ya. Dan lanjutan berikutnya lagi nanti di usia anak sekolah tadi. Iya, itu Itu vaksin apa tuh vaksin Pak? lanjutan ya. Untuk anak kelas 1 itu dapat DT, difteri tetanus, sama campak, dapat lagi di situ Campak campak. lagi dapat. Iya. Oh, berulang-ulang lah campaknya dapat. Iya. Di anak SD kelas 2 itu dapat TD, di anak SD kelas 5 dapat TD, sama ada vaksin baru lagi. HPV, Human Papilloma Virus. Oh, iya. Katakanlah yang kita sebut sekarang ini vaksin kanker Iya, serviks serviks. ya. Ini baru, ini mahal. Mahal. Tapi banyak warga negara kita, penduduk kita yang kena kanker serviks, maka pemerintah pusat membeli vaksin ini bagus untuk sekali. memberikan. Untuk wanita saja kan? Iya. Untuk Iya. wanita yang kelas 5 SD dan kelas 6. Wah, bagus ini sebenarnya program Iya. ini. Iya, tapi gimana nih Kak Resi mengenai efek sampingnya ya? Apa yang sering terjadi pada anak, kemudian bagaimana nih cara orang tua untuk bisa mengatasi efek samping supaya nggak ada ketakutan lagi nih? Oke, jadi respon tubuh setiap anak itu berbeda ya. Ada anak yang habis vaksin itu ya dia biasa-biasa aja, nggak ada demam sama sekali. Ada anak yang demam 1 hari, 2 hari, nah itu wajar, berarti vaksinnya bekerja dengan baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jul tadi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah itu kita edukasi orang tua, nggak usah panik kalau anak demam.
setelah vaksin ya. Kita ajarkan bagaimana mengatasi demam, misalnya dengan kompres ya, kompres air hangat misalnya. Kemudian juga kita minta ibu untuk stok obat antipiretik atau obat untuk mengatasi demam di rumah. Seperti Jadi paracetamol. seperti ya PCT misalnya. Ya, Tapi itu harus dosis yang diresepkan oleh Ya. dokter ya. Apalagi anaknya masih kurang dari 2 tahun ya, tidak boleh sembarang pemberian obat. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada ibu-ibu. Nah, terus kepada ibu-ibu tidak usah takut ya, karena semua vaksin yang diberikan itu sudah diuji. Kan sudah dijelaskan oleh Pak Jul tadi, dari WHO sendiri pun itu sudah diuji. Di Indonesia diuji kembali di BPOM dan udah ada diuji juga oleh MUI. Jadi kita sebagai muslim ya tidak usah khawatir vaksin yang kita berikan itu misalnya mengandung komponen yang haram. Nah, itu tidak usah khawatir. Jadi sangat direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi kepada anak di seluruh Indonesia. Oke. Nah bagaimana kalau misalnya ada yang telat gitu kasih vaksin ataupun imunisasinya, atau mungkin setelah nonton ini baru tersadar gitu ya, Bisa vaksin lagi nggak? Gitu bisa kan? nggak vaksin lagi? Mungkin anaknya udah 5 tahun atau udah SD, apakah bisa vaksin dari awal? Seperti apa? Kalau misalnya di bawah 2 tahun kita cek apa saja yang belum diberikan itu langsung diberikan. Nah, makanya ibu kalau posyandu harus bawa buku nih. Kan nggak mungkin ingat terus kan apa yang udah diberikan gitu. Tapi kalau misalnya sudah di atas 2 tahun gimana Pak biasanya? Untuk yang belum lengkap imunisasinya, Iya. kecuali vaksin hepatitis B yang baru lahir tadi, semuanya masih bisa kita lengkapi sebelum anak itu ulang tahun yang kelima. Jadi sekarang ada program kejar namanya. Kejar artinya mengejar ketertinggalan vaksinasi anak itu. Masih layak kita berikan, baik ya polio, DPT, HBIV tadi, campak juga masih bisa kita berikan sebelum ulang tahun yang kelima anak itu. Kalau sudah ulang tahun yang kelima, Kalau sudah ulang tahun yang kelima, di dalam program kita nggak ada lagi karena tempat pelaporannya pun tak ada lagi. Gitu ya. Nggak direkomendasikan tapi kalau dia lagi. mandiri berbayar lah berarti Pak ya. Nah, itu mungkin sepertinya tadi vaksin BCG. Nah, kita berikan hanya sampai usia 1 tahun. Kalau mungkin lewat 1 tahun mungkin perlu dites dulu, tuberkulin dulu, apakah dia sudah ada virus penyakit TBC tadi atau belum. Kalau belum baru bisa diberikan. Seperti itu. Seperti itu juga. Iya, Clear dulu di dalam. Clear dulu. Karena dia sudah membuat apa ya apa, Antibody sendiri. antibody sendiri Iya. bisa jadi ya. Iya. Seperti itu. Belajar kita di sini. Bang Dika vaksin nggak dulu imunisasi? Aduh, di kita kemarin tuh nggak tahu lah ya. Yang paling sering polio dulu. Iya. Karena hampir rutin Pak ya kan. Ditetes, karena manis ya. Kan. Iya, cuma tinggal nganga aja gitu kan langsung Dan tetes. polio itu menular ya katanya ya. Iya benar. Itu gimana, boleh ceritakan sedikit Kak Resti? Kasusnya di virus ya. kalau di Sumatera Utara sendiri apa sih penyakit yang paling banyak gitu ya yang disebabkan oleh anak karena nggak imunisasi gitu kalau dari datanya nih Pak Zul? Saat ini kita kan baru selesai pandemi COVID-19. Kita akui memang di waktu pandemi COVID-19 cakupan imunisasi kita rendah. Iya. Karena pada waktu itu banyak posyandu, paskes-paskes yang tak menerima karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pelayanan. Iya. Sehingga dengan rendahnya cakupan imunisasi kita pada masa pandemi COVID yang lalu, kita sekarang panen dengan penyakit-penyakit yang ini tadi, Oh, malah seperti panen ya? difteri ya. Difteri ya, Pak. Kita kategori KLB lah Kota Medan saat ini. Iya. Difteri itu apa Pak? Iya, itu penyakit difteri itu ya radang tenggorokan. Sejenis masalah pernapasan Iya, juga. gangguan pernapasan. Jadi nanti di tingkat yang stadium lanjut nanti dia sehingga tertutup kerongkongan anak itu tidak bisa bernapas. Wah, ini banyak sekali bagi anak-anak nih. Kalau nggak salah ada pneumonia gitu Pak Pneumonia. ya. Ya, Pneumonia ada pneumonia juga. itu ya. Dan ini kalau tidak diantisipasi cepat Gin, biasanya langsung berakibat bisa meninggal ya, dunia. Fatal ya. Iya. Fatal. Dan dia menular ya. Menular. Kan bakteri. Bahaya juga ya. Bahaya. Iya. ternyata ya. Jadi yang saat ini banyak kita temui kasusnya adalah difteri sama campak. Nah, campak Campak itu ini masih banyak cacar. juga. Campak ini ya Cacar air ya apa? kalau bukan cacar air Pak, dia bentuk kayak kerumut dia Oh, nampaknya. kerumut yang keluar-keluar tapi dia- itu. Ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Kayak kerumut ya. Bang pernah juga soal sakit itu. Kapan? Iya, iya. Oke, baiklah. Ya, jangan sampai lagi ya, jangan sampai kena lagi ya. Oke, baiklah pemirsa, mungkin ada telepon masuk nih, kita dengarkan ada telepon, dulu silakan. apa yang dari telepon masuk kita. Halo Bapak, Ibu, silakan. Halo, Iya.
Halo Pak, Bu. Halo. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo Ibu. Ya, dari mana? Boleh perkenalkan diri dulu Bu. Siapa namanya? Dari mana? Babynya harus jauh dari TV nih. Iya, sepertinya boleh menjauh atau mengecilkan TV-nya Bu. Volumenya dikecilkan Bu ya, jangan TV-nya ukurannya dikecilkan. Yuk. Silakan Bu. Ya, Pak Iwan Tanjung Merawa. Oh, Pak Iwan. Ya, Pak Iwan dari Tanjung Merawa. Tanjung Morawa. Wah, silakan Pak Iwan. Ingin memberikan pertanyaan apa? Silakan. Iya. Ini mau nanya sama Ibu tadi masalah kompres itu, Bu. Oh, kompres. Oh, kompres ya, silakan. Kompres ya. Apakah yang lebih baik kompres itu menggunakan air dingin atau air hangat? Wah. Bagus nih Mantap. Bagus pertanyaannya Pak Iwan ya. Apakah air dingin atau air hangat? Yang lain Pak, ada tambahan? Udah itu aja, Bu, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Oh, terima kasih Pak Iwan dari Tanjung Morawa. Ya, silakan langsung dijawab, Kak Resi. Oke, baik. Jadi terkait dengan kompres ini banyak penelitiannya ya, Bang. Jadi sekarang pakai kompres air hangat. Kenapa? Karena kalau pakai air hangat itu dia pembuluh darahnya vasodilatasi. Iya, nggak terkejut melebar ya, gitu. melebar. Nah, dengan melebarnya itu ya mempercepat untuk pengeluaran panas di tubuh gitu. Nah, bahkan sekarang kan ada tepid sponge. Ya, jadi kita kan dulu ngompresnya di sini nih. Ya, Itu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Bahwa kita Harusnya? ngompres itu harus di pembuluh darah besar. Misalnya di ketiak, kemudian di selangkangan anak, nah terus diusap seluruh tubuhnya. oh iya. Air panasnya jangan terlalu panas, lebih mendekati suhu tubuh sebenarnya untuk suhu airnya gitu. Wah, Jadi seperti itu ya. itu Jadi harus informasi menggunakan- tentang kompres yang bisa saya berikan. Iya, betul. Jadi menggunakan air hangat. Ya pemirsa, gunakan air hangat. Kemarin kawan saya ada pulang itu yang dikompres sama istrinya, dompet suaminya. Nah, kenapa dikompres? Katanya bawa uang panas katanya. Ya, itu makin demam jadinya ya, makin panas. Makin demam. Iya, Pak Jul. Sekali lagi kita tanyakan kepada Pak Jul ya kan. Mungkin ke depan program pemerintah Kota Medan dan Dinas Kesehatan apa yang akan dilakukan selain sosialisasi Pak mengenai pentingnya vaksin ini bagi anak, imunisasi bagi anak? Ya, tetap kita berupaya semaksimal mungkin, kita bentuk tim Dinas Kesehatan Kota Medan ini untuk melakukan supervisi, untuk melakukan pembinaan kepada puskesmas juga, sampai dengan ke posyandunya, supaya berkolaborasi kita dengan petugas-petugas di kelurahan dan kecamatan. Katakanlah kepala lingkungan, ya sebagai ujung tombak di kelurahan itu kan kepala lingkungan. Betul. Sama kader. Kita harus rangkul mereka, kolaborasi dengan mereka supaya memang mereka juga ikut berperan aktif untuk mendatangkan anak-anak bayi tadi ke posyandu. Seperti itu. Mungkin selain himbauan Pak, ada nggak mungkin kayak semacam sosialisasi lagi nih, dipanggil nih, ya kan masyarakat gitu ya kan di kantor lurah misalnya kan, pentingnya imunisasi. Kemarin gitu. juga ada yang ke rumah nih, yang ke rumah-rumah Ada. nih datang. Ada aja Nah, gitu ya, oke. Itu Jadi, gimana nih? ya, gitu. Masih Ada ada nggak Pak? Iya gitu. Ada gitu, Pak. juga kan nggak usah lah dulu untuk seperti itu. Ha-ha. Kalau puskesmas kita sekarang posyandu kita udah kita anjurkan, kita arahkan supaya memang melaksanakan sweeping. Kalau bayi itu tidak datang ke posyandu, kita arahkan, kita Jemput motivasi bola, petugas ya. kita supaya didatangi ke rumahnya, Oke. supaya diberikan tadi. Kalau nggak salah imunisasi mungkin itu. posyandunya itu dia menempati atau menumpang rumah dari masyarakat ya kan Pak, kadang-kadang untuk melaksanakan supaya dekat, terjangkau Iya, gitu. seperti itu. Misalnya di area itu masih belum banyak nih yang melakukan vaksinasi, maka di-vote lah di situ ya kan, ditimbanglah di situ. Jadi di samping untuk memperkuat sosialisasi kita, untuk pencapaian target kita ke depannya ini, kita harus laksanakan sweeping. Habis posyandu kita lihat, kan ada data anak itu. Oh, anak si Anu, si Polan belum datang. Ayo, kita ke sana. Seperti itu. Jadi tidak ada yang tertinggal nanti untuk ke depannya seperti itu. Baik, mungkin di akhir ini Pak, ini kan sudah yang segmennya kan. Kita berikan kesempatan lah kepada dua narasumber kita nanti di awal dari Kak Resi untuk memberikan closing statement lah ya kan. Kemudian langsung disambut ya oleh Pak Zul ya, menghimbau kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara agar ayo nih rame-rame mengimunisasikan anaknya. Demi tumbuh kembang anak ya. Iya. Silakan Kak Resi dulu. Oke, baik. Closing statement saya di sesi ini saya harapkan kepada ibu ya dan keluarga
karena nggak hanya ibu yang berperan kepada anaknya, tapi juga keluarga, apalagi nenek, suami gitu. Mohon untuk memberikan support ya kepada ibu dalam memberikan asuhan keperawatan kepada anak, terutama imunisasi. Kenapa? Karena manfaat imunisasi ini lebih banyak gitu dibandingkan efek samping yang misalnya demam gitu. Kemudian pesan saya juga kepada influencer ya, kan banyak nih pro dan kontra gitu. Kalau followersnya banyak, tolonglah untuk mensupport program-program pemerintah ya, karena ini kan memang program yang mendunia gitu dan manfaatnya sudah banyak ditemukan di berbagai macam penelitian gitu, supaya ibu-ibu kita yang sudah mengakses informasi itu tidak salah kaprah lagi gitu. Itu pesan dari saya. Oke, lanjutkan Pak Jo, silakan. Sampai saat ini belum ada cara yang terbaik kecuali imunisasi untuk memberikan kekebalan terhadap anak-anak kita di Kota Medan ini. Jadi kami berpesan kepada orang-orang tua yang punya anak, terutama masih punya balita, datanglah ke posyandu. Bawalah anak-anak kita ke posyandu supaya kita lihat kesehatannya, kita ukur berat badannya, tinggi badannya, dan kita lihat perkembangan tumbuh kembang anaknya, dan kita berikan imunisasi yang lengkap. Karena sampai saat ini tidak ada. Yang terbaik adalah memberikan imunisasi kepada anak di samping berperilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul dari Dinas Kesehatan ya. Sama-sama, Mohon Pak. maaf lahir batin, Iya. kemudian dari Kak Resi ya. Terima kasih Iya, Kak Resi, mungkin Pak itu Zul. saja pemirsa di segmen terakhir ini telah kita dengarkan himbauan, ajakan ya kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara agar membawakan anaknya imunisasi ke vaskes terdekat. Baik, saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Gina Febriona, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Markombur ya. Tetap terus saksikan Markombur karena banyak informasi, edukasi yang bisa tentunya bermanfaat untuk Anda semua. Selamat sore dan sampai jumpa.